Selamat pagi teman-teman di Indonesia. Perkenalkan, kami namanya Haryanto atau sama anak-anak sering dipanggil Haryanto Junaidi. Nah, pada hari ini kita akan menindaklanjuti atau berbicara atau mengupas lebih lanjut ajakan yang lagi viral, yaitu ajakan untuk kabur aja dulu. Oke. Nah, kita akan share screen di sini ya. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ajakan ya kabur aja dulu. Sekarang kita coba melihat secara relevan ya, membahas lebih lanjut tentang ajakan tersebut. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari eh, lembaga ini ya, Tutor International School yang eh, merupakan lembaga nirlaba ya, nirlaba yang berkedudukan di Amerika. Mulai COVID 2019, kami berupaya untuk membantu teman-teman di Indonesia, para siswa, mahasiswa, mahasiswi, siswi, untuk mempelajari berbagai bidang yang pada saat itu kami sudah mikir bahwa ini adalah sesuatu yang relevan. Skill mereka yang relevan yang akan membantu mereka di waktu yang akan datang, itu 6 tahun, ya, atau 5 tahun sampai 6 tahun yang lalu. Dan sekarang kita lihat 2025, apa yang sudah kami prediksikan 6 tahun yang lalu itu menjadi kenyataan. Ya, nah oleh karena itu kita akan coba bereaksi sedikit ya tentang ajakan kabur dulu aja. Ya, nah, kita lihat di situ ya, kabur aja dulu, ya kan? Kita akan nanti bahas lebih lanjut, ya. Nah, kembali ke TIS, Tutor International School. Tutorsnya memang double S ya. Jadi bukan sesuatu yang salah apa typo ya, tidak ya. Nah, jadi ya, kami ini apa sih yang kami lakukan ya paling tidak memberikan skill yang relevan untuk masa depan. Apa itu? Pertama bahasa, ya kan? Kalau kita lihat ekonomi global yang paling besar di dunia ini hanya ada dua, ya kan? Kalau nggak Amerika, ya China, nomor satu sama dua. Artinya apa? Dua bahasa ini perlu dikuasai dulu, ya, agar supaya kita menjadi relevan, ya. Nah, oleh karena itu kami memberikan secara cuma-cuma hanya berbayar itu 200.000 per 3 bulan, ya, melalui daring. Bahasa apa saja yang akan dan yang sedang ditawarkan sekarang pada saat sekarang ini, ya kan? Yang pertama Inggris, Mandarin, Korea, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan tawarin bahasa Perancis atau Spanish. Ya, baik. Kalau gitu. Nah, kembali ya. Ini merupakan reaksi dari tagar ini. Oke, ajakan untuk kabur aja dulu. Ya, ini terutama di kalangan generasi muda, ya, Gen Z atau milenial untuk kabur ke luar negeri. Oke. Nah, ajakan ini merupakan apa? Kita harus lihat dalam konteks sebagai reaksi atas kondisi yang ada di tanah air. Oke, kita tidak eh, apa mengevaluasi baik buruk atau apa enggak. Ini adalah reaksi. Oke, nah yang kita pikirkan adalah apakah ajakan ini relevan atau tidak, gitu loh. Ya,
Ya. Nah, ajakan ini relevan bagi mereka yang sudah siap, ya, dan sebaliknya bagi mereka yang tidak siap. Oke. Nah, memang kedengarannya enak, belajar, bekerja di luar negeri. Tapi apa syaratnya? Ya. Nah, oleh karena itu kami membuat tagar yang baru, siap baru kabur. Ya. Kalau nggak siap, ya susah. Mau kabur kemana? Ya kan? Karena kita tidak tahu bahasanya, kita tidak punya skill. Artinya kita tidak relevan, hanya emosional saja. Oke? Nah, kalau belum siap, tidak relevan, mau kabur, ya kan? Nah, apa kata relevan ini adalah adjektif dari bahasa Inggris. Relevan. Oke? Artinya apa? Sesuatu yang sesuai dengan nalar di kondisi terkini. Oke? Kalau tidak relevan, ya kita tahu hasilnya tidak akan baik. Gitu loh. Jadi kita harus membuat diri kita relevan dulu. Ya, oke? Next. Siapa yang siap? Jadi kalau yang siap, silakan. Ya, oke? Karena manusia mempunyai choices, pilihan, harus membuat pilihan berdasarkan sikon individu, ya kan, yang dihadapi dan sikon global, ya, lingkungan yang tidak bisa dia perbaiki, ya kan. Jadi dia harus menyesuaikan diri, ya, bukan lingkungan yang menyesuaikan diri ke dia, ke manusia, tapi manusia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Ya seperti karet, ya, karet itu kalau nggak elastis kan putus, gitu loh. Nah, siapa mereka yang siap satu, yang mengerti atau yang punya, yang sudah tahu bahasa dari negara yang dia mau pergi ke, apakah untuk sekolah atau untuk bekerja, gitu loh. Ya, kalau mau ke Korea ya harus tahu dulu bahasa Korea ya. Ya, kalau mau pergi ke Singapura ya harus tahu dulu bahasa Inggris dan Mandarin. Kalau mau ke Amerika ya, kita udah tahu harus tahu dulu bahasa bahasa Inggris. Ya, kalau mau ke China ya harus tahu Mandarin. Kalau mau ke Prancis harus tahu bahasa Prancis. Nah, ini yang pertama yang membuat seseorang menjadi relevan atau tidak. Itu satu. Yang kedua, kita harus punya skill, apa skill kita, ya kan? Apa yang bisa kita lakukan karena di negara-negara ini pun juga tidak gampang untuk cari kerja. Contoh, ya, dengan pemerintahan yang baru di Amerika ini, pegawai negeri itu pada dipotongin semua, gitu loh. Ya, yang bisa diganti dengan AI, ya, artificial intelligence atau yang bisa diganti oleh komputer, ya, dengan programming komputer itu sudah dibuang. Ya, banyak orang protes, tapi itulah nyata kenyataannya. Jadi bukan hanya terjadi di Indonesia ya, ini secara global gitu loh. Alright, harus mempunyai skill. Nanti kita akan cerita skillnya apa saja. Kemudian itu mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada, ya, dan juga sehat, jasmani maupun rohani, ya. Nah, sehat jasmani ini sangat penting karena asuransi. Kalau kita bicara di Amerika itu sangat mahal, sangat luar biasa mahalnya, gitu loh. Apalagi yang tidak punya asuransi. Jadi harus sehat dulu. Artinya apa? Ya, memang kemungkinan untuk kabur ini, ya mungkin istilah kabur sangat negatif, ya. Atau kita pakai saja untuk mencari kesempatan bekerja ke luar negeri, itu memang buat terbuka peluangnya lebih besar buat anak-anak yang masih muda, gitu loh. Ya. Nah, next. Kita lihat apa next. Oke. Nah, apa sih peluang yang terbuka? Ya, itu kalau kita lihat secara besar global, secara agregat,
Satu, pelayanan jasa kesehatan, gitu loh. Yang kedua, jasa pendidikan, jadilah seorang guru, ya. Jasa kesehatan, ya, itu misalnya apa? Jadilah seorang perawat. Kemudian yang ketiga adalah teknologi informasi. Nah, seperti perawat, dokter, teknisi lab, yang bekerja di laboratorium, melakukan tes darah dan sebagainya, ya, atau coder, programmer, gitu loh. Ya. Nah, kemudian apalagi sebagai web designer, ya, dan web developer, gitu loh. Ya. Nah, itu yang lagi apa? Yang sedang dicari, gitu loh. Nah, kalau orang melihat ini pengkotakan, sebetulnya kalau kita lihat setiap profesi yang akan datang di waktu yang akan datang itu harus berhubungan dengan masalah programming komputer, ya, seperti perawat. Kalau dia tidak tahu masukin, gitu loh, ya, informasi segala macam dari pasien, ya sulit juga. Jadi semua ini harus dikaitkan dengan teknologi informasi, teknologi komputer, ya. Nah, seorang guru yang tidak tahu bagaimana menjalankan komputer atau tidak bisa memberikan presentasi atau tidak bisa memberikan suatu permainan simulasi di kelasnya, dia juga akan terbelakang, gitu loh. Nah, kalau kita bicara mengenai kondisi di Amerika ya, maupun di negara-negara lain, ya, pelayanan kesehatan seperti perawat ini itu sungguh sangat besar. Sungguh sangat besar. Oleh karena itu, kalau kita dengar, banyak perawat-perawat dari Indonesia yang pergi. Ya, ya, saya tahu juga beberapa secara pribadi itu perginya ke Jepang, gitu loh. Ya. Nah, kenapa di sana perawat ini masih diperlukan? Ya, pada saat sekarang ini lah, sebelum adanya eh, robotik, robot yang dikendalikan oleh AI. Ya. Nah, saat sekarang ini untuk merawat orang-orang, terutama orang-orang yang tua, itu sangat diperlukan. Ya. Nah, kalau saya ingat salah satu film, ya, yang sangat terkenal, ya, bukan The Song of Music, The Sound of Music, ya, itu aktrisnya sama tapi di film yang lain, ya. Nah, itu jadi neni, jadi pembantu, bukan pembantu dalam arti kata pembantu rumah tangga, ya, bukan. Neni yang membantu, ya kan, atau di kita terkenal dengan suster, suster yang membantu anak, mengawasi anak untuk belajar, untuk sekolah, ya, karena apa? Orang tua, ya, orang tua, baik papanya atau mamanya sekarang harus kerja di dua, harus kerja semuanya harus full time, kalau nggak bisa hidup, gitu loh. Jadi diperlukan seorang neni, seorang suster yang mengawasi anak-anaknya. Contoh, di tempat kami ini, pada saat kami sudah melakukan daring ini, ya, atau online teaching, ya, itu anak-anak yang muda, kelas 1, 2, atau 3, itu harus didampingi oleh seorang neni untuk mencet tombolnya, ya, untuk mulai bagaimana setup komputer, bagaimana setup dia punya apa screen dan sebagainya, ya. Nah, ini peran daripada seorang neni, ya, karena tuntutan ketuntutan kehidupan ekonomi dimanapun juga, mau Indonesia, mau Asia atau mau Amerika segala macam, itu sangat sangat mendesak, sangat demanding sekarang. Oke. Nah, jadi peluang ada, tapi pertanyaan relevankah saya? Gitu kan? Ya. Jadi langkah pertama itu harus membuat diri kita relevan dulu. Siap baru kabur.
gitu ya. Oke, next kita lihat siapa yang belum bisa kabur. Nah, istilah kabur memang sangat negatif ya. Kita bikin aja sedikit lebih tidak tidak terlalu keras. Siapa yang belum bisa pergi mencari pekerja atau sekolah ke luar negeri? Ya satu, tadi kembali balik yang tidak menguasai bahasa. Oke. Kedua, yang tidak mempunyai skill yang diperlukan di tempat negara yang dia tuju. Ya, oke. Yang ketiga, ya, tidak bisa beradaptasi, tidak sehat, tidak mempunyai sumber keuangan pendukung. Modal awal ini penting, ya. Artinya apa? Kalau kita tidak punya uang, ya, bagaimana saya bisa membuat diri saya relevan dalam arti kata saya bagaimana harus membayar les, oke? Harus ngambil les bahasa kan, ya. Karena di kurikulum itu tidak ada bahasa Mandarin atau bahasa Perancis atau yang ada bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya juga ya itu mungkin tidak mempersiapkan orang untuk bisa berbicara untuk sesuatu yang advance gitu loh. Nah, langkah pertama bahasa dulu, oke, bahasa dulu. Dan ini kami sudah lihat ya 6 tahun yang lalu bahasa ini. Oleh karena itu kami memberikan ya kayak kesempatan kepada adik-adik ya yang sudah lulus pun banyak mahasiswa-mahasiswi yang sudah lulus alumni itu pada baru mau cari ya mungkin sedikit terlambat tapi belum terlambat memang sebaiknya ya dari dulu gitu loh tapi kan tidak semua orang bisa melihat perkembangan yang begitu pesat dari dunia ini oleh karena itu mari semua dari TK, A, TKB, SD, SMP, SMA, silakan ikut program kami. Begitu juga yang sudah lulus. Ada beberapa yang minta, apakah Pak ada TOEFL, ya, Test of English as a Foreign Language, karena saya mau pergi keluar, gitu. Ada, ya kita ada, gitu, untuk pergi ke Amerika sekolah. Nah, kalau ke Korea apa itu? Namanya TOPIKS, gitu tesnya. Kalau Mandarin apa? Yang sudah kita kenal, HSK 1, 2, 3, 4, 5, gitu loh. Ya, ya itu semuanya ada. Ya, oke, next. Apa? Nah, solusinya gimana? Buat diri kita relevan dulu ya, baru baru pergi. Kuasai dulu bahasa, ya. Bekali diri sendiri, ya. Bekali diri dengan skill yang relevan, yang memang diminta di negara yang dituju. Oke. Nah, gimana saya bisa memperoleh semua ini? Nah, ini beberapa sumber lembaga pemerintah terkait, ya kan? Kalau memang ada, ya. Kedua, lembaga di luar pemerintahan seperti ini, kami ini, Tutors International School, yang TIS, yang bisa dilihat lambangnya di situ, ya. Nah, ini malahan kami sudah tahu, dan kami harus juga membuat diri kami relevan. Arti kata, kalau kami memberikan servis ini kepada teman-teman untuk mengambil kelas, litis, tapi gurunya nggak benar, ya kan? Kedua, bayarannya mahal. Mana ada yang bisa? Mungkin sedikit kan? Oleh karena itu, siapa guru kami untuk bahasa Inggris? Ya, terpaksa kita, bukan terpaksa. Ya kita lihat sumber yang relevan dari mana? Dari Filipina. Mereka berbicara bahasa Inggris, walaupun dengan sedikit aksen. Ya, kalau kita harus bayar dari Amerika, itu sangat mahal. Tidak relevan. Kenapa? Karena kita ninir laba. Anak-anak kita hanya bayar 200.000 untuk 3 bulan. Mana ada orang Amerika yang mau kerja? Ya, 1 jam aja mereka minta untuk yang bagus itu udah paling tidak 15 atau $25. Nggak bisa, ya. Kita ini nirlaba, nggak ada duitnya. Terus terang. Oleh karena itu, kalau ada teman-teman yang mau menyumbang, silakan. Supaya kita bisa bikin lebih baik.
Tapi ada memang satu guru biologi kita malahan, orang Amerika yang mau volunteer tidak dibayar. Nah, nanti kita akan perkenalkan lebih lanjut lagi ya mengenai program TIS. Oke. Nah, kita tanya ini sumber pelatihan, kemudian tutor international school TIS itu siapa sih? Kita harus tahu dulu, kenal dulu ya. Nah, supaya kalau nggak kenal nggak sayang kan. Kita nih nirlaba sudah eksis ya paling tidak 6 tahun yang akan datang untuk program ini, tapi kita sudah 20 tahun yayasan ini. Jadi TIS ini ada di bawah satu yayasan lagi namanya GATH, Get Help to Help, nirlaba. Jadi ini adalah SBU kita, SBU, ya, unit daripada usaha kita, ya, yang kita namakan TIS. Oke. Kedua, apa yang kita tawarin dalam bidang STEM, ya, STEM, ya, eh, teknologi, science, teknologi, ya kan, engineering dan matematik, ya. Kemudian bahasa apa saja yang seperti tadi disebut, ya, Inggris, Mandarin, Korea, dan mudah-mudahan Perancis dalam waktu dekat. Ya, karena kita sudah beroperasi sedemikian lama, jadi ada 400 video kita yang sudah kita masukin ke dalam YouTube channel. Nah, jadi nanti silakan ya belajar dulu dari YouTube channel yang sudah kita ada. Sudah ada 400 ya video. Nah, kemudian tawaran kita TIS ya Tutor International School untuk membuat kita menjadi relevan apa? Kita kasih kesempatan pada anak-anak TK untuk belajar bahasa selain bahasa ibu ya. Tinggal mereka pilih mau ikut Mandarin ada, mau ikut bahasa Inggris ada, mau ikut Korea ada. Oke. Nah, kemudian anak SD yang kelas 5, jadi mereka nih sudah disiapkan kan dari TK, ya kan, TKA, TKB, kelas 1, 2, 3, 4, sudah ikut gitu. Bahasa Inggris, sudah ikut bahasa Korea, ya. Nah, jadi pada saat guru kita yang dari Filipina ngajar, itu sudah full English. Atau teman kita yang dari Amerika yang mengajar biologi, itu sudah full English, sudah. Jadi anak kelas 5, 6 ini udah langsung smooth jalan. Nah, banyak orang tua maupun murid, itu pikir nanti aja tinggal eh, kalau sudah kelas 12 baru ikut, udah telat. Pengalaman pribadi saya ya, setelah lulus S1 itu butuh 5 tahun untuk bisa lulus TOEFL, Test of English as a Foreign Language. Mungkin sekarang namanya IBT, TOEFL, ya 5 tahun. Walaupun kami dulu ya saat di S1 itu kalau hari Sabtu datang ke stasiun kereta api ya di Bandung itu cari ada nggak bule ya supaya kami bisa praktis bahasa Inggris. Masih butuh 5 tahun itu pun harus datang ke Amerika pada akhirnya baru lulus. Oke, tapi mungkin kondisinya sekarang berbeda. Oke, ya. Nah, jadi silakan ya kalau ada yang ibu-ibu ya orang tua yang mau anaknya bermasa depan lebih baik, kami tidak menjamin. Tapi secara logika lebih baik kalau memang mau cari kesempatan sekolah, belajar, dan kerja di luar negeri. Ya, karena perbedaan daripada exchange rate, kurs, ya, gimana juga kursnya kalau kerja di Amerika ya pasti dapatnya lebih gede. Walaupun pengeluarannya juga dalam dolar kan, gitu. Nah, jadi lihat di video, ya, ini video kita. Nanti bisa dilihat di TIS, Tutor International School, ya kan, Education Channel. Oke, what is next? Nah, ini contohnya nih, anak-anak kelas 5. Ini sudah belajar ya periodic table. Ini mata pelajaran yang pertama, gitu loh. Ya, sudah belajar ini. Bayangin aja.
Ya, kita bertanya kepada gurunya, Bu, ini kalau bahan ini dibahasnya di kelas berapa sekarang? Karena beliau juga mengajar kelas 10, Pak, kelas 10. Ah, anak-anak kita kelas 5 atau kelas 6 udah ikut. Bayangkan saja, mereka punya 5 tahun ahead, gitu loh. 5 tahun udah melangkah ke depan. Bayangin saja, pada saat mereka SMA atau SMP, mereka sudah siap, ya. Malahan kalau memang program pemerintah yang baru yang akan membuat sekolah menengah atas unggulan Garuda, mungkin teman-teman sudah lihat ya, itu di bawah Wamenristek, ya kan, Sains dan Teknologi, ya, yang sudah melakukan survei sekolah-sekolahnya di mana, itu udah bisa masuk SMA unggulan Garuda, ya. Enaknya apa kalau masuk? Pertama, nggak usah bayar, gratis SMA. Kedua, pasti guru-gurunya lebih baik kan. Ketiga, dapat apa? Bantuan pemerintah, ya, beasiswa pemerintah 100%. Tinggal di asrama. Nah, apalagi yang lain. Ya, kemungkinan untuk S1, S2, S3 ke luar negeri dengan biaya pemerintah. Nanti kita akan bicara mengenai SMA unggulan Garuda dalam kesempatan lain. Oke? Now next. Bagaimana bagaimana caranya mengikuti tes ya? Kami ada websitenya itu www.tisonline.school. Silakan atau WA saya secara pribadi itu 615 785 7635 ya. Nah, ini ada biaya partisipasi 200.000 untuk 3 bulan. Kalau memang ini tidak bisa dibayar, wah ini nggak tahu lagi bagaimana gitu loh. Tapi untuk mereka yang berbakat mungkin di daerah-daerah tidak bisa bayar, kita kasih gratis asal anaknya ranking. Silakan monggo-monggo aja gitu loh. Ya, bilang Pak saya nggak bisa bayar. Oh silakan Bu, asal anaknya mau belajar secara konsisten. Ya, jangan hari ini ikut, ya minggu ini ikut, besok berhenti, ikut lagi. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, kita mau jujur nih ya, jujur. Pada saat COVID, ya anak yang ikut program kita itu sampai 900 sampai ribuan yang mendaftar. Hari pertama, ya sebelum mulai 50% udah drop, mendaftar doang, gitu loh. Ya, di pertengahan semester turun lagi 50%. Ya, jadi 50 dari 50%. Kalau dari 100, ya ikut 50, ya nggak lama lagi turun dari 25, ya kemudian turun lagi 50%-nya dari 12. Pada akhirnya hanya sekitar 12 yang konsisten yang ikut. Namun mereka yang ikut konsisten sekarang diterima di mana? Di 4 universitas, ya, di Amerika. 4 dengan beasiswa 260 juta per 1 tahun, ya. Atau mereka yang kuliah di IPB, nanti kami akan jelasin. Atau mereka yang diterima di UI. Oke. Nah, di samping itu program itu ya ada yang namanya coaching. Coaching ini adalah bagi mereka yang memang mau betul-betul kompetisi untuk masuk Ivy League School. Apakah itu Harvard, Yale, ya, Princeton di Amerika atau NUS, ya, NUS di Singapura, ya. Atau mereka juga yang mau masuk PTN, UI, ITB, ya, UGM, ya. Silakan. Ini ada khusus coaching. Ya, coaching ini dilakukan oleh mereka yang memang dalam bidangnya. Tujuannya apa? Membuat portfolio siswa menjadi gemuk, gemuk. Jadi pada saat mereka melamar, oh iya. Dan satu hal lagi, ya, TIS itu akan mengeluarkan ijazah International School, ya, dengan syarat anak itu lulus 3 bahasa yang kita sudah sebut, ya, Inggris, Mandarin, dan Korea. Ini mereka lulus. Siapa yang ngetes ini? Ngetesnya ini adalah orang-orang luar negeri, lembaga independen.
Untuk Mandarin itu HSK, ya. Kedua itu kita lihat TOEFL, tapi mungkin dengan level yang kita rendahkan, ya. Itu sesuai dengan apa? Tingkatan siswa, ya. Jadi kita nggak mungkin mengharapkan kecuali anaknya brilian banget. Itu anak SD sudah dapat TOEFL berapa? 600 atau IBT 100 sekian, gitu loh. Nggak mungkin, nggak relevan kan? Oke. Jadi kembali ya, ini adalah upaya kami untuk memberikan sumbangan, ya. Nah, jadi kalau memang mau diviralkan silakan. Siap baru kabur, gitu loh. Ya kan? Nah, ikutin program TIS secara konsisten biar jadi relevan. Oke. Nah, sampai di sini dulu. Nah, kembali kami akan stop recording ya. Kami akan lihat lagi satu lagi yang akan kami share. Mudah-mudahan ada ini ya. Eh, nah, ini kita coba lihat. Nah, kita akan coba lihat di sini ya. Nah, ini yang TIS ya. Ini YouTube kita nih. Nah, kalau kita lihat ya, ini sudah ada berapa? 415 video ya. Kita akan coba share ya. Kita share. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Ya, silakan. Oke. TIS International School udah ada 415 video, bisa dilihat nih. Silakan. Nah, contoh saja nih ya, contoh. Oke. Nah, kalau kita lihat video, ini yang paling baru nih kemarin. Oke. Nah, kita lihat video. Nah, ini silakan. Udah bisa dilihat. Oke. Pilih aja yang mana, gitu loh. Nah, ini anak-anak kita ini yang kita tadi bilang. Oke. Ini yang oke. Oke. Nah, oke. Ini yang kimia ya. Ah, ini yang kita lihat kimia ini. Tuh. Hmm. Oke. Ya, ini anak-anak kita udah bicara ini. Oke. Nah, kemudian yang lain lagi apa yang tadi kita bicara mengenai TIS. Ini kalau kalau teman-teman lihat di sini ada SMA unggulan Garuda. Kita nggak tahu program ini baru dicanangkan. Apakah akan jadi? Kita harapkan akan terjadi. Nah, kalau teman-teman di sini lihat, ya, kemudian diklik di bawah ini atau tinggal diklik aja ini ya di sini di atas ini, ya. Nah, kalau klik home, about. Nah, ini bisa dibaca di sini, ya. Bisa dibaca misi daripada TIS. Oke. Nah, ini filosofinya. Nah, kita ada dalam 4 bahasa yang sama, ya. Dalam bahasa Indonesia, keberhasilan hidup itu tidak hanya ditentukan oleh berapa banyaknya harta, ya, yang dimiliki seseorang atau keluarga, namun oleh semangat juang. Oke. Nah, itu filosofi, ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri, ya. Nah, ini kebetulan yang menjadi presiden, ya. Ini putra kami sendiri, lulusan dari mana? Satu, kita lihat tuh, medical school, ya. Georgetown University of Medicine, undergraduate. Kalau teman-teman tahu, University of Chicago itu top 10 di Amerika, ya. Kemudian selama high school itu sudah ikut Harvard University Summer Program (SSP). Dan juga yang kedua, selama high school sudah ikut di John Hopkins University. Jadi, ya, teman-teman, ini yang membuat dia relevan, ya.
membuat dia relevan untuk ikut ya, untuk memperoleh karir yang baik. Oke. Nah, kalau di sini teman-teman lihat program, klik program, ya. Nah, ini ada contohnya nih, ya. Kalau mau ikut coaching ada, gitu loh. Nah, aktivitas kita ini ada di YouTube, bisa dilihat. Ini example-nya, ya. Nah, academic program. Kemudian juga ada portfolio, bagaimana portfolio itu ditambah menjadi gemuk, ya. Nah, ini coach-nya. Ini di tengah nih aku. Ya, sebelah kiri kalau ada yang mau pergi ke China, ini Lao Zijian, itu ada nih di China sekarang, mengajar apa Mandarin. Oke, ini kalau ada yang mau milih PTN, ya, ini Pak Simatupang, ini lulusan dari ITB. Oke, apa aja bidangnya? Matematik, fisik, ya kan, science, critical thinking, gitu loh. Ya, nah, silakan ya teman-teman ya. Bisa dilihat semua di sini, ya. Nah, kalau sudah melihat ini, tolong ya juga kasih informasi, informasi ini disebarkan juga kepada teman-teman kita yang lain yang memerlukan, terutama yang di daerah. Jadi jangan takut soal tidak bisa membayar, ya kan? Yang penting apa? Ya, ikut, ya, berpartisipasi, ya, karena memang ada kesempatan untuk itu, ya. Nah, kemudian juga kita harapkan juga di waktu yang akan datang, ya, kita akan memberikan program ini diperluas. Tapi semua itu tergantung dari apa? Dana yang kita punya. Kita harapkan nanti ada penyumbang-penyumbang dari seluruh dunia. Dan ini kelas ini, ya, TIS ini adalah untuk semua, ya, untuk semua orang di dunia, bukan hanya buat di kawasan Asia saja atau mana saja, enggak. Karena TIS ini nanti, ya, juga akan dikembangkan di Amerika. Karena Amerika pun sekarang itu tidak relevan. Kenapa? Tidak relevan. Ya, anak-anak di China, di Tiongkok, itu sudah belajar bahasa Inggris. Tapi orang Amerika itu hanya sedikit sekolah-sekolah yang punya program bahasa Mandarin. Itu mereka pun tidak relevan. Oke, jadi kita lihat nih dalam persaingan nanti. Harus kita membuat diri kita relevan dulu. Jadi kembali ya teman-teman, ya, siap baru kabur. Oke, thank you ya. Kita akan